Selamat malam Bante. Selamat malam, Samnera. Bante, kembali lagi di Go Mindful Insight, khususnya kita mau bahas tentang topik meditasi lagi Bante. Baik ya. Malam ini kayaknya menarik kalau kita bicara meditasi yang bahagia itu seperti apa Bante ya. Tapi gimana kabarnya Bante sebelum kita lanjut bicara Bante? Kabar saya baik. Kemarin jalan pergi kemana-mana Bante ya? Kemarin kebetulan pergi ke India, ke Malaysia, ke Nepal, dan setelah itu juga masih ada perjalanan, termasuk ke kampung halaman juga. Ini baru pulang dari kampung halaman. Oke. Banjarnegara. Ya. Sibuk dengan tugas atau apa Bante? Oh, kalau di kampung sih bukan tugas hanya. Kemarin kan ada meditasi di Wihara Mendut, kemudian sekalian pulang kampung. Masih sampai sekarang tuh Bante yang di Wihara Mendut maksudnya? Untuk meditasi rutin yang modelnya seminggu itu kan? Oh, modelnya hanya 3 hari sebenarnya. Jadi tidak penuh 3 hari, hanya hari Jumat mulai, Jumat malam, kemudian hari Sabtu full, hari Minggu setengah hari. Oke. Ya, itu saja. Berarti total 3 harian ya? 3 hari total pulang balik. Tetapi untuk fullnya ya sebenarnya tidak sampai 3 hari. Tapi lebih banyak yang Muslim kalau di Mendut itu ya Bante ya? Lintas agama. Jadi ada Muslim, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddhisnya. Jadi memang betul-betul di sana itu beragam yang ikut meditasi. Oke. Bante ini kan menarik nih, topik yang terkait dengan tadi saya sampaikan, cara meditasi untuk bahagia kan gimana. Dan saya dengar ada Bante juga sampaikan waktu itu tentang meditasi kesadaran. Iya. Nah itu mungkin yang diterapkan di Wihara Mendut selama 3 hari itu kan Bante. Nah mungkin itu kita bisa bicarakan dan korelasikan bagaimana orang-orang yang baru ini, yang baru meditasi terus dia bisa berbahagia. Gimana sih Bante, menurut Bante misalnya kalau yang dikatakan sebagai meditasi kesadaran buat orang-orang yang secara umum? Iya, sebenarnya meditasi kesadaran di sini lebih mengacu kepada meditasi menggunakan mindfulness. Jadi kata mindfulness yang kita terjemahkan sebagai kesadaran itu juga diartikan sebagai perhatian, kewaspadaan, kehati-hatian. Jadi kita punya kualitas batin yang waspada. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah eling. Jadi eling, sadar, waspada, perhatian, itulah sebenarnya yang mengacu kepada meditasi kesadaran. Dan tentunya orang yang bermeditasi, yang di sini termasuk kesadaran juga dimunculkan di sana, ya memang harus bahagia. Saya sering menyampaikan kepada para peserta meditasi bahwasanya meditasi itu sebenarnya memberikan istirahat. Ya. Jadi terkadang kita begini masalahnya, ada beberapa orang yang ketika mereka bermeditasi kesannya itu menderita, sehingga menjadi ketika mau meditasi lagi tidak tertarik, ada semacam trauma. Karena seperti meditasi itu hanya duduk, diam, kemudian tegang, begitu kan, sehingga menjadi menderita, menjadi bukannya rileks, bukannya tenang, tetapi menjadi tegang. Ya. Dan itu yang harus kita luruskan, bahwasanya meditasi itu adalah memberikan istirahat, cara untuk memberikan istirahat terhadap batin dan jasmani. Jadi jasmani harus rileks, batin itu juga harus rileks. Itulah meditasi. Dalam kita memunculkan kesadaran, kewaspadaan, salah satu tujuannya adalah supaya batin ini menjadi rileks. Supaya jasmani ini menjadi rileks, beristirahat. Walaupun tentu rileks di sini pun harus disadari agar jangan sampai menjadi ngantuk, menjadi bermalasan. Nah, sehingga di sini dalam bermeditasi ada 2 kualitas yang bersama-sama harus dimunculkan di sana, yaitu semangat memang ada, dan juga ada ketenangan atau rileks. Ini 2 ini harus seimbang. Mengapa? Kalau terlalu bersemangat, berkobar, menjadi tegang, menjadi gelisah, tidak beristirahat. Tetapi kalau terlalu rileks pun juga tanpa disertai di sana semangat atau unsur semangat, maka menjadi ngantuk, menjadi bermalasan, menjadi teledor. Nah, sehingga di sini rileks dan juga unsur semangat harus seimbang. Nah, disinilah sebenarnya kebahagiaan pada waktu bermeditasi pun akan diperoleh. Jadi bukan sesuatu yang seperti tegang, menjadi kaku, menjadi stres. Tidak.
Tapi juga bukan berarti seseorang menjadi terlalu rileks, kemudian bermalas-malasan ngantuk, juga tidak. Maka rileks dan semangat ini menjadi seimbang. Dan itulah sebenarnya kebahagiaan yang diperoleh pada saat bermeditasi, dan tentunya hasilnya juga akan demikian, batin menjadi lebih bahagia. Oke. Bante, sebelum kita ngomong bahagia lebih lanjut, saya mau tanya tadi Bante ngomong tentang meditasi kesadaran itu kan ada korelasinya nggak dengan Tipitaka atau hanya dengan Eling yang tadi Bante bilang bahasa Jawa aja? Apa ada korelasinya dengan Tipitaka yang Bante ajarkan? Ya tentu adalah sangat berkorelasi karena memang kita bermeditasi menggunakan istilah meditasi kesadaran ini juga berakar atau bermula pada Tipitaka. Ya. Artinya kesadaran di sini sebenarnya mengacu kepada istilah sati. Ya. Sati dalam bahasa Pali yang sering digunakan oleh Sang Buddha. Jadi sati itu adalah perhatian, sati itu adalah eling atau sadar, sati itu adalah kewaspadaan. Artinya ketika kita menggunakan sati yang sering kali disampaikan oleh Sang Buddha dalam berbagai khotbahnya, nah di situ ada yang tadi saya sampaikan, berbagai macam kualitas batin lainnya yang berguna, yang bermanfaat, itu akan muncul. Semangat akan muncul, rileks di sini atau tenang di sini juga akan muncul. Dan sebenarnya justru dengan kita punya perhatian, punya sati, punya katakan kewaspadaan, maka itu akan mengarahkan kapan batin ini harus dimunculkan semangat, ketika batin kendor, dan kapan batin ini harus ditenangkan ketika terlalu berkobar. Itu muncul karena apa? Karena ada sati, ada perhatian. Penyeimbang, dan ya ini penyeimbang. Jadi sati ini, kesadaran di sini menjadi penyeimbang agar batin ini tidak terlalu berkobar, tetapi juga tidak terlalu menjadi rileks. Ya. Tetapi menjadi seimbang. Rileks ada, semangat ada. Dan ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Sangyutta Nikaya. Ya. Itu disampaikan mengenai bagaimana kita harus menyeimbangkan batin ini yang terkadang terseret oleh kegelisahan karena terlalu berkobar, atau terseret oleh namanya kosaja atau linata atau kosaja, yaitu kemalasan atau terlalu rileks karena di situ hanya memunculkan ketenangan saja. Ya. Tetapi sati, perhatian, kesadaran ini harus dimunculkan agar seseorang tahu kapan harus menyeimbangkan batinnya. Tidak terlalu berlebihan dalam semangat, tapi juga tidak terlalu berlebihan di dalam, yaitu kayak rileks, kemudian menjadi bermalasan. Makanya kan mindfulness disebutkan kan sebagai sabatikang kan ya, bermanfaat. Betul. Di setiap waktu ya. Betul, jadi seperti yang tadi disampaikan, mindfulness itu dikatakan oleh Sang Buddha sebagai satincak wahang bikawe sabatikang wadami. Sabatikang ya? Sabatikang. Jadi memang sati dikatakan oleh Sang Buddha sebagai sabatikang, berguna di dalam semua kondisi. Ya. Oke, Bante, ini kan saya juga mau bahas yang sebelum kita masuk ke bahagia ini, meditasi kesadaran yang Bante terapkan dalam 3 hari itu menekankannya pada apa, Bante? Apakah aktivitas jasmani yang misalnya setiap waktu dari pagi sampai malam harus diperhatikan, atau rileks lah, hanya sekedar mengamati nafas masuk keluar, atau bagaimana yang Bante terapkan? Jadi sebenarnya yang diterapkan adalah meditasi vipassana, ya, atau meditasi pandangan terang yang menggunakan kesadaran, menggunakan sati sebagai alatnya, di mana memang kuncinya adalah kita sadar. Sejak kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur, kita berusaha sadar, berusaha eling terhadap batin dan jasmani. Hanya saja memang batin kita kan memang mudah sekali untuk mengembara. Ya. Batin kita kan memang sangat liar. Walaupun kita itu kuncinya adalah mengarahkan batin kita ke saat ini dan sekarang, sadar terhadap gerak-gerik batin dan jasmani, kalau tidak ada objek yang spesifik, itu akan sulit untuk bisa membawa batin ke saat ini dan sekarang. Oke. Oleh sebab itu, dalam kita bermeditasi yang diterapkan di Biara Mendut, kita membagi aktivitas kita menjadi 3, ya. Yaitu ketika kita duduk, ketika kita berjalan, kemudian yang ketiga adalah aktivitas lainnya selain duduk dan selain berjalan. Daily activity gitu ya? Daily activities, termasuk sebenarnya ketika kita meditasi jalan itu ada berdiri juga. Yes. Nah, sehingga di situ itu dianggap sebagai di luar berjalan dan juga duduk.
Nah, pada saat kita duduk bermeditasi, untuk membantu supaya batin ini berada di sini dan sekarang, dengan kekuatan kesadaran dibawa ke sini dan sekarang, maka kita dianjurkan dalam meditasi ini untuk mengamati keluar masuknya nafas. Itu sebagai angkornya. Jadi ketika batin keluar atau batin mengembara, kita bawa ke saat ini dan sekarang. Kemudian langsung mengamati keluar masuknya nafas, supaya tidak bingung. Ya. Supaya tidak bingung ketika sudah berada di sini dan sekarang, apa yang mesti diamati. Maka yang diamati adalah keluar masuknya nafas. Mengapa demikian? Karena pada saat kita duduk, di antara batin dan jasmani, tetap yang paling kasar adalah jasmani. Mudah diamati. Nah, di antara yang paling kasar, bagian jasmani pada saat kita duduk adalah nafas. Nafas Bante ya? Itu nafas. Paling kasar ya? Yang paling kasar. Karena apa? Jasmani sudah diam, tetapi nafas masih bergerak. Sehingga mudah untuk diamati. Nah, sehingga batin mengembara, kita kembali kepada nafas. Dengan kita kembali kepada nafas, disinilah kita sebenarnya sadar. Kita berada di sini dan sekarang bersama dengan nafas. Lantas kemudian ketika kita berjalan. Nah, dalam berjalan, apa yang kita amati? Di dalam batin dan jasmani, yang paling kasar adalah jasmani juga. Dan di antara jasmani, yang paling kasar adalah langkah kaki kita. Ya. Kalau mau lebih spesifik lagi, kita bisa mengamati sensasi pada telapak kaki pada saat kita berjalan. Nah, sehingga ketika batin mengembara, kita kembali kepada langkah kaki. Atau kembali kepada sensasi di telapak kaki kita pada saat kita berjalan. Nah, ini yang kita amati. Sementara dalam aktivitas yang lainnya, kita bisa mengamati secara random. Jadi apapun yang paling kasar, apapun yang mudah diamati pada waktu itu yang menjadi objek pengamatan, objek kesadaran. Misalnya pada saat kita makan, ya kita dalam makan kan banyak sekali aktivitas kan, betul. Yang kita lakukan. Ya paling tidak adalah pada saat kita mengambil makanan, kita betul-betul tahu kita mengambil makanan. Pada saat kita memasukkan makanan, kita tahu. Pada saat kita mengunyah juga kita sadar. Pada saat makanan sudah masuk ke dalam perut juga kita sadar. Dan kita menyadari apapun yang di situ paling dominan dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Pada saat kita berdiri misalnya, kita diam berdiri. Yang paling kasar adalah apa? Ya jasmani kita. Ya. Dan nafas itu bisa menjadi objeknya. Karena apa? Pada waktu itu juga badan kita diam. Nafas itu yang paling kasar. Itu bisa dijadikan sebagai objek. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan kita mengamati jasmani ini ada tidak hubungannya dengan batin? Ya tentunya sangat berhubungan. Ya. Karena sebenarnya dalam kita mengamati jasmani itu bukan kita mengolah jasmani kan, dalam meditasi ini, tetapi kita adalah mengolah batin kita. Banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika kita itu membawa batin ke saat ini dan sekarang, walaupun objeknya adalah jasmani. Karena apa? Karena pada waktu itu batin kita sudah terbiasa, misalnya satu contoh saja, batin kita sudah terbiasa liar, ya kan, sudah terbiasa liar. Nah, ketika batin yang liar demikian terus dibawa ke saat ini dan sekarang, artinya pada waktu itu kita sedang mengolah batin itu sendiri. Pertama, semangat itu akan berkembang. Karena kalau tidak ada semangat, begitu batin sudah liar, ya sudah dibiarkan saja. Jadi linatanya muncul ya? Ya linatanya muncul. Kelambanannya muncul. Kelambanannya muncul. Sehingga dibiarkan saja. Sehingga walaupun kita tuh mengamati nafas, setiap batin mengembara, kita kembali pada nafas, mengembara kembali pada nafas, walaupun objek yang paling dominan pada waktu itu adalah nafas, dengan kita melakukan demikian, kekuatan batin, yang dalam hal ini adalah semangat juga berkembang. Dan karena pada waktu itu juga kita selalu melakukan hal yang sama, sebenarnya kesabaran juga berkembang. Dan tentunya karena pada waktu itu kita melakukan demikian, yang tadinya batin itu mengembara kemana-mana, kemudian sekarang mulai lebih familiar, lebih diam terhadap saat ini dan sekarang, ketenangan juga berkembang. Ketenangan batin berkembang. Betul. Bukan ketenangan dari apa nafasnya, tapi ketenangan batin itu. Secara batiniahnya ya. Secara batiniah juga berkembang.
Dan sebenarnya juga karena pada waktu itu selalu melakukan demikian, hanya melakukan demikian saja, sebenarnya kesadaran kita juga semakin tajam. Yes. Eling kita, batin yang eling, batin yang waspada juga semakin berkembang. Oke. Karena kalau tidak eling, tidak waspada, ya sudah, begitu batin mengembara sudah nggak tahu kemana, kan melamun kan. Iya, iya. Tapi karena kita mengembangkan eling, begitu mengembara tahu, oh ini sudah mengembara, langsung kembali pada nafas. Oke. Nah, jadi eling sadar itu sendiri juga berkembang. Instrumennya adalah eling atau sadar, kesadaran di sini atau sati di sini. Ya. Tetapi yang lain-lainnya juga akan berkembang. Oke. Termasuk adalah kebijaksanaan juga berkembang. Karena dengan kita selalu mengembalikan pikiran yang tadi mengembara, pikirannya mungkin terdistraksi dengan berbagai macam kotoran batin, kita kembalikan kepada nafas. Pada waktu itu pemahaman, pengetahuan, oh ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat juga semakin dikenali, semakin berkembang. Tidak hanya sekedar teori. Ya. Artinya dalam kita berteori kita tahu, oh kalau batin mengembara itu tidak baik. Itu adalah ya cenderung kepada kotoran batin ketika batin mengembara. Tapi begitu batin berada di sini dan sekarang, itu baik karena setidaknya pikiran gelisah, pikiran khawatir, ketakutan yang muncul karena pikiran-pikiran yang mengembara ke masa lampau dan yang akan datang itu tidak ada. Karena batin berada di sini dan sekarang. Dan pemahaman mengenai baik dan buruk, memahami oh ketika batin mengembara itu tidak baik, ketika batin berada di sini itu baik, itu akan semakin berkembang. Dan itu dikenali tidak hanya sekedar karena teori, tapi karena melihat sendiri, mengalami sendiri. Pengalaman langsung ya? Pengalaman langsung. Oke. Pengalaman langsung di mana batin kita kembalikan ke sini, ke saat ini dan sekarang. Oleh sebab itu kalau kita melihat dari manfaat yang diperoleh dari meditasi, bukankah itu adalah kebahagiaan? Oke. Ya kan? Ya. Bante, ini dari topik yang dibahas oleh Bante tentang meditasi kesadaran, saya melihat nih Bante, ada relevansi seperti metode yang diajarkan oleh Mahasi Sayadaw. Ini ada kemiripan Bante, kan tadi Bante bilang Vipassana juga ya. Nah, apakah, saya mau tanyanya adalah, apakah ini ada kemiripan dan juga kalau misalnya di dalam kasus yang Bante ajarkan misalnya, ada orang yang misalnya dia nggak bisa observe untuk nafas di hidungnya, di perut, apakah Bante punya fleksibilitas untuk itu? Kalau kita melihat di dalam Mahasatipatthana sendiri, itu kan objeknya bisa berbagai macam kan. Tidak hanya jasmani, tidak hanya, maksudnya dalam jasmani kan bisa menggunakan keluar masuknya atau kemuk-kemis perut atau keluar masuknya nafas. Kalau memang dengan cara demikian kok tidak bisa mengamati perasaan. Oh, oke. Atau bisa mengamati emosi. Tetapi anjuran yang diterapkan di Wihara Mendut itu adalah yang ya tetap adalah jasmani, tetapi bukan berarti kemudian hanya sekedar jasmani. Batin, emosi juga harus diamati. Ya. Misalnya sebagai contoh begini, misalnya yang juga saya sering menyampaikan, pada saat kita duduk lama, kemudian fisik kita atau kaki kita misalnya kesemutan. Oke. Pada waktu itu ada pertanyaan, seringkali ditanyakan oleh para pemeditator. Boleh pindah posisi nggak? Iya, betul. Jadi apa yang mesti kita lakukan ketika kaki kita sakit gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Saya bilang, ketika kita sakit, jangan kemudian kita langsung mengubah posisi duduk. Kenapa? Karena itu adalah habit yang lama. Ya. Kebiasaan yang lama. Kebiasaan kita adalah ketika kita menghadapi rasa sakit, menghadapi ketidaksenangan, kita langsung mencari kesenangan baru. Menutupi penderitaan dengan kesenangan. Kita tidak akan pernah tahu sebenarnya penderitaan itu seperti apa. Oke. Maka begitu pada saat kita duduk kesemutan, cobalah untuk bertahan. Tapi sulit Bante. Bagaimana kita bisa bertahan? Apa yang mesti kita amati? Nah, dalam hal ini kita bisa mengamati salah satu di antara dua ini. Yang pertama adalah mengamati rasa sakit di fisiknya itu adalah physical, atau kita mengamati gejolak pikiran atau emosi yang merespon rasa sakit tersebut. Oke. Yang biasanya adalah ketidaksukaan. Betul.
Jadi kita bisa mengamati rasa sakit di fisik, kita amati, kita bersabar di sana, walaupun tidak bisa lama itu masih mending. Ya kalau tidak bisa lama, paling tidak kalau kita sudah mencoba itu sudah, artinya kita sudah mulai untuk mengubah katakan habit yang baru. Kita sudah mulai mencari atau katakan mengubah untuk mendapatkan habit yang baru. Habit yang lama kita tinggalkan. Ya. Yang lama adalah kita begitu sakit langsung mencari kesenangan baru. Langsung ganti switching terus ya. Menutupi dengan kesenangan. Tapi sekarang walaupun sebentar nggak apa-apa, kita bersabar dengan mengamati rasa sakit. Kemudian kalau sudah tidak tahan, okelah kita bisa mengubah posisi duduk. Ya. Yang kedua, kita bisa mengamati gejolak pikiran kita. Yang di situ mungkin muncul ketidaksukaan terhadap kaki yang sakit, atau barangkali bisa muncul ketidaksukaan terhadap yang bimbing meditasi. Itu diamati. Oh, iya? Diamati. Nah, dengan cara kita bisa dengan cara mencatat. Ya. Misalnya tidak suka, atau kebencian, kita catat di situ. Nah, dengan mengamati demikian artinya sebenarnya tidak hanya melulu kita itu mengamati jasmani. Kita pun juga mengamati perasaan kita, emosi kita, bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Terutama adalah yang dominan. Jadi yang tidak dominan selama objek utama itu masih jelas, misalnya nafas, itu yang diamati. Tetapi kalau kemudian ada objek lain yang lebih dominan, mungkin rasa bosan, rasa sedih, rasa takut, kecemasan yang dominan, yang biasanya muncul lagi dan lagi, sehingga mengganggu batin untuk bersama dengan nafas, nah baru kita secara sengaja mengamati objek yang dominan tersebut. Oke. Dan dalam mengamati tersebut, walaupun sebenarnya tidak ada pencatatan yang kasar, misalnya ada rasa bosan nih. Ya, kalau kita mau mencatat silahkan, misalnya bosan. Tetapi kalaupun tidak mencatatnya, dengan kita memahami itu bosan, sebenarnya ada catatan. Hanya catatannya itu tidak catatan yang berulang-ulang, hanya diketahui bosan muncul. Penyadaran bentuknya teman-teman ya. Penyadaran. Dan dalam penyadaran itu akan ada pengetahuan atau pemahaman, ini bosan. Ya kan? Ini kesedihan. Ini kegelisahan. Ini batin mengembara. Nah, seperti itu juga menjadi objek meditasi. Menjadi objek dari kesadaran itu sendiri. Nah, kalau dengan cara menyadari demikian, itu sudah lenyap, maka kita bisa kembali kepada objek keluar masuknya nafas pada saat duduk bermeditasi. Oke. Jadi tetap anjurannya adalah objek utama adalah fisik, karena itu yang paling mudah untuk diselidik atau paling mudah untuk diamati. Tetapi ketika ada objek-objek lain yang bukan fisikal, mungkin perasaan, emosi, pikiran yang lebih dominan, itu juga menjadi objek dari perhatian. Oke. Bante, tapi kalau yang 3 hari ini bisa di-extend nggak Bante? 7 hari sampai 10 hari kalau di versinya Mendut Bante? Sebenarnya bisa di-extend, tetapi memang untuk Wihara Mendut, terutama bulan Maret dan bulan September, itu memang hanya 3 hari tersebut. Oke. Tetapi di bulan Desember, dulu pernah dilakukan selama 7 hari. Oh, dengan metode yang sama? Dengan metode yang sama. Oke. Ya. Karena memang kan kebanyakan yang bermeditasi kan rumah tangga. Dan mereka terkadang untuk mencari waktu yang lebih lama agak sulit. Oke. Sehingga kita mengadakan yang hanya beberapa hari. Dan itu sebenarnya hanya sebagai semacam introduction saja. Introduction. Pengenalan saja. Tetapi walaupun itu pengenalan, ya itu berguna bagi mereka yang ikut meditasi. Termasuk yang untuk diterapkan di Padepokan Dhamma Diparama ya Bante ya? Oh iya. Kan jadi, ada center yang baru ini kan mau diterapkan dengan metodenya Bante juga kan? Oh iya, jadi sebenarnya metode ini kan metode meditasi vipassana. Ya. Dan sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari ajaran Sang Buddha, dari Tipitaka. Ya. Jadi apa yang diajarkan dalam meditasi ini, ketika kebetulan saya membimbing meditasi atau ya ikut menjadi kalyanamita bagi mereka dalam bermeditasi. Kalyanamita ya? Ya, kalyanamita. Bagi siapapun yang bermeditasi, ya
saya tetap mengacu pada sabda-sabda Sang Buddha, tidak keluar dari situ. Oke. Ya. Bante, tadi Bante ada sebutkan tentang biasanya kalau kita nggak meditasi, itu ada bad habit yang berupa kesenangan. Kalau penderitaan muncul, kesenangan itu yang kita cari untuk di switching kan, untuk digantikan kan, supaya kita nggak bosan tuh, atau nggak marah, nggak larut dalam kebencian dalam kita meditasi. Nah, tadi Bante juga ada sebutkan di awal, kalau saya tarik lagi, Bante sebutkan bahwasanya kebahagiaan itu kalau seandainya orang meditasi itu punya semangat dan juga punya konteksnya ketenangan. Nah, ini apa nih? Mungkin Bante bisa kasih pembedaan dulu antara senang dan bahagia itu bagaimana definisinya, korelasinya, sehingga nanti saya bisa tarik juga untuk bahasnya meditasi itu dengan bahagia seperti apa. Silakan Bante. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Pali istilah senang dan bahagia itu menggunakan satu kata. Sukha. Ya, sukha. Tetapi di dalam bahasa Indonesia memang ada semacam pembedaan. Senang dan bahagia kan. Senang itu seperti ini ada semacam kesan saja bahwa senang itu semacam terkesan itu adalah kesenangan yang muncul dari kesenangan indrawi. Berarti apa mungkin boleh dibilang sebagai samisa sukha dan niramisa sukha? Betul. Yang duniawi dan adi duniawi. Betul. Hanya saja kan di Buddhis kan sukha kan. Hanya ini sukha samisa, ini sukha niramisa. Istilah yang digunakan tetap sukha. Ya betul. Kan? Tetapi dalam bahasa Indonesia memang ada indikasi bahwa senang itu mengacu pada duniawi. Ya kan? Nah, bahagia itu ada semacam indikasi itu mengacu kepada yang bukan duniawi. Walaupun terkadang istilah bahagia juga bisa mengacu kepada yang duniawi. Tapi ini lebih dalam ketimbang yang senang ini. Kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Bali tetap kita menggunakan istilah sukha. Nah, dalam sukha ini memang ada dua yang tadi juga telah disebutkan. Yang satu adalah samisa sukha vedana, duniawi ya. Jadi perasaan senang atau perasaan bahagia sama saja yang masih berhubungan dengan duniawi. Seperti misalnya kita melihat bentuk yang indah, yang cantik, muncullah rasa senang. Panca indera ya. Panca indera. Tetapi sebenarnya yang lainnya juga tetap menggunakan indera juga, tetapi di sana akan ada dhamma yang disertakan. Kemudian mendengar suara yang merdu, yang mungkin suara lagu dan sebagainya, muncul rasa senang. Itu adalah samisa, sukha vedana. Jadi perasaan menyenangkan yang masih bersifat duniawi. Dan ini ada bahayanya. Bahayanya adalah seseorang kemudian akan memunculkan kotoran batin di sana. Kemelekatan, kemudian tanha, nafsu keinginan untuk selalu mendapatkan. Sehingga memunculkan kemelekatan. Ini bahayanya. Tetapi ada kebahagiaan yang juga sukha, istilahnya juga sukha, yang itu bukan duniawi. Disebut niramisa sukha vedana. Jadi kebahagiaan, perasaan bahagia yang bukan duniawi. Niramisa. Amisa adalah duniawi, nir itu adalah tanpa atau bukan. Itu adalah kebahagiaan yang muncul karena perenungan dhamma. Sebagai contoh adalah kita melihat objek yang menyenangkan. Awalnya kita muncul rasa senang. Itu adalah samisa tadi, yang masih duniawi. Tapi kemudian kita renungkan bahwa objek ini pun juga tidak kekal. Kalau saya melekati di objek tersebut, saya menderita. Ketika merenungkan demikian, muncul rasa bahagia juga. Nah, bahagia yang muncul karena perenungan dhamma atau merenungkan realitas dari fenomena tersebut, itu disebut niramisa sukha vedana. Dan inilah sebenarnya yang juga kita boleh mengatakan sebagai meditasi. Meditasi golongannya masuk ke niramisa sukha itu ya? Niramisa sukha. Bahkan meditasi juga bisa menimbulkan tidak hanya niramisa sukha. Niramisa adukama sukha vedana. Yang itu adalah UPK. Seimbang batinnya. Keseimbangan batin. Batin yang seimbang. Jadi batin yang seimbang yang bukan duniawi. Nah, itu bedanya.
Tapi kalau dalam bahasa Indonesia memang ya senang dan bahagia agak sedikit berbeda, walaupun dalam konteksnya juga kadang-kadang kita menggunakan istilah bahagia juga mengacu kepada duniawi. Ya. Hanya saja dalam dhamma kita bisa membedakan dengan jelas. Oh, ini adalah kebahagiaan yang sekedar duniawi, ini kebahagiaan yang memang bukan duniawi. Oke. Kita bisa membedakan. Berarti kalau amisa itu kan secara literal kadang-kadang disebutkan sebagai material kan? Material. Kalau yang niramisa itu adalah immaterial kan berarti ya? Iya. Tetapi material di sini mengacu pada duniawi. Oh, ya. Meskipun panca indera ya? Betul. Justru mengacu pada betul-betul panca indera itu. Kesenangan yang muncul karena panca indera semata. Oke. Itu adalah amisa. Ya. Kalau yang itu imaterial berarti yang adi duniawinya ya? Iya, jadi yang dunia. bukan, boleh dikata yang bukan duniawi, yang bukan material lagi. Oke. Itu kan apa? Batin yang dikembangkan. Oke. Lantas gimana nih Bante? Sebagai pembahasan kita, kalau seandainya kita meditasi mau bahagia, sebagai pemula lah ya, apa nih yang harus dimiliki? Apakah masih ada korelasinya dengan semangat dan juga ketenangan tadi, atau ada hal-hal lain nih yang harus ditumbuhkan, yang kita dalam meditasi harus munculkan? Yang pertama kita harus punya pandangan benar sebenarnya. Oke. Artinya kita harus punya pandangan benar di mana salah satunya yang tadi juga di depan saya sampaikan, meditasi itu bukan tujuannya supaya kita menderita. Ya. Meditasi itu harus kita lihat sebagai cara untuk kita berbahagia. Meditasi itu bukan cara supaya kita itu menjadi tegang. Tapi meditasi adalah cara agar kita menjadi rileks. Ya. Menjadi beristirahat. Bukan kita menjadi tegang, menjadi tidak beristirahat, terus aktif. Tidak. Nah, melihat bahwa meditasi adalah cara untuk beristirahat, cara untuk bahagia, cara untuk mendapatkan kedamaian, itulah yang pertama harus kita munculkan di sana. Sehingga ketika kita bermeditasi, kita tidak kemudian langsung punya kesan bahwa wah saya itu nanti akan menderita. Nanti saya harus duduk lama sekali, waduh capeknya bukan main. Tidak demikian. Justru di sini dalam meditasi kita itu adalah memberikan istirahat kepada batin dan jasmani kita. Nah, ini yang harus kita munculkan, pandangan yang benar seperti supaya nggak tegang ya. Supaya tidak tegang. Kemudian juga kita harus melihat seperti kita fisik ya, fisik kita kan membutuhkan supaya bersih, ya, supaya sehat. Kalau fisik kita bersih, tidak ada kotoran, menjadi sehat. Batin juga sama. Batin ini juga harus bersih. Bersih dari kotorannya, supaya batin menjadi sehat. Nah, untuk membuat batin sehat, ya bermeditasi. Kenapa? Karena ketika bermeditasi, yang dikembangkan bukan pikiran-pikiran negatif. Yeah. Yang dikembangkan adalah pikiran-pikiran positif. Itu seperti sabunnya kalau kita menggunakan untuk membasuh tubuh kita. Nah, artinya dengan kita bermeditasi, kita menjadi sehat secara batiniah. Nah, kalau kita menjadi sehat secara batiniah, artinya kita menjadi bahagia dong. Nah, prinsip seperti ini juga harus kita munculkan. Okay. Bahkan sebelum kita bermeditasi. Dan ketika nanti kita bermeditasi juga harus dimunculkan. Artinya saat bermeditasi kita tidak membiarkan pikiran-pikiran negatif itu berkembang. Yang kita munculkan adalah pikiran-pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang baik. Nah, kalau ini dilakukan terus lagi dan lagi, ya kita akan menjadi semakin sehat. Oke. Memang kadangkala awal kita bermeditasi, kita seperti kesulitan. Yeah. Ya, karena habit kita kan habit ibaratnya kalau orang itu tidak pernah mandi kan. Yeah. Terbiasa nyaman dengan tidak mandi, begitu mandi kita merasa menderita. Apakah kan? Dingin, mungkin nggak nyaman. Betul, ya? Nggak nyaman, dinginnya seperti misalnya anjing tidak pernah mandi kan. Itu kan ketika dimandikan itu kan meronta kan, betul. Menderita sekali kan. Tapi sekali dia mandi dan terus dia dibersihkan, wah itu tahu sendiri manfaatnya. Oke. Kita meditasi juga sama. Pada saat kita itu tidak pernah bermeditasi, memang kadang awalnya kita seperti menderita. Kenapa kok pikiran saya tidak boleh misalnya berpikir negatif?
yang awalnya kan dibiarkan negatif kan, mengembara dibiarkan, melamun dibiarkan, berpikir yang yang senang-senang itu dibiarkan. Tapi di sini kita harus waspada, kita harus sadar ini tidak baik, ini sebenarnya penyakit ini. Memang awalnya menderita, tetapi kalau itu dilakukan lagi dan lagi, itu akan memberikan kedamaian yang sebenarnya. Kesehatan bagi batin. Seperti yang tadi, orang tidak pernah mandi, awalnya menderita kalau dimandikan. Lama-kelamaan tahu manfaatnya. Oh, ternyata mandi itu memang memberikan kesehatan. Betul. Jadi membersihkan badan, mengistirahatkan, dan batinnya juga sekaligus bisa membuat jadi sehat nanti ya? Menjadi sehat. Membersihkan batinnya. Termasuk sebenarnya kan memberikan nutrisi juga kan? Iya, yang sehat juga ya? Yang sehat juga. Seperti jasmani yang harus diberikan nutrisi, batin kita juga harus diberi nutrisi dengan cara meditasi. Ya. Pandangan benar tuh jadi paling fundamental ya. Paling penting. Itu harus yang terdepan. Kalau kita tidak punya pandangan benar ya nanti ekornya ini, pandangan benar kan seperti kepala kan. Nanti ekornya semuanya itu akan mengikuti. Ya. Kalau pandangan kita salah ya semua akan mengikuti. Kalau pandangan kita benar kemudian diimplementasikan nanti akan mengikuti pandangan benar tersebut. Jadi batin bisa rileks tadi kan? Rileks. Dan kalaupun waktunya bermeditasi dia bisa semangat Bante ya? Iya bisa semangat. Pikiran-pikiran yang positif juga semakin berkembang. Nah sehingga menjadi lebih damai, lebih bahagia. Bante sebagai yang terakhir saya tertarik dengan Bante bilang ini kan kalau di Mendut ya seakan-akan kayaknya kalau yang Muslim itu nggak bisa semua diajarkan terkait dengan ajaran Buddha nih. Nah kesulitan apa yang Bante temukan ketika dalam meditasi di Mendut misalnya mengajarkan yang non-Buddhis utamanya? Itu gimana Bante? Apa kesulitannya? Kalau saya pribadi ketika katakan mengajarkan secara teori berkenaan dengan meditasi dan itu terhadap mereka yang ya boleh dikatakan awam dalam mempelajari ajaran Buddha, meskipun Buddhis. Ya meskipun Buddhis ataupun yang lainnya yang memang mereka tidak terbiasa dengan katakan istilah-istilah Buddhis. Nah, saya biasanya mengajarkan Dhamma, mengajarkan meditasi, tetapi tidak sangat jarang menggunakan istilah-istilah Buddhis dalam bahasa Bali. Sangat jarang. Ya, kalaupun menggunakan, tetapi tidak sebanyak kalau saya berbicara dengan mereka yang memang sudah beragama Buddha dan juga sudah terbiasa dengan istilah Buddhis. Nah, karena apa? Karena kalau saya menggunakan istilah Buddhis, ya mereka tidak akan paham. Tapi kalau terhadap umat Buddha kan saya menggunakan istilah, katakan sati, samadhi, virya, ada piti, ada sukha, ada pasadi, ada satta bojjhanga, ada pancakanda. Wah, segala macam itu bisa dimengerti. Ya. Tapi kalau dengan mereka yang memang tidak belajar secara katakan technical terms dalam Buddhis, ya saya menggunakan bahasa-bahasa umum. Walaupun tetap sebenarnya yang diajarkan adalah meditasi yang memang berangkat dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dan juga yang lainnya yang juga saya melihat kadang-kadang kesulitan adalah karena mereka kan juga bicara atas dasar pengalaman mereka dari keyakinan mereka. Yang menggunakan terkadang istilah-istilah yang mereka gunakan sesuai dengan keyakinan mereka, yang itu kadang-kadang untuk bagaimana mempertemukannya itu agak kesulitan. Agak challenging ya? Iya. Ya saya pikir itulah Bante, untuk orang bisa happy, terutama kan kita harus munculkan nih pemahaman yang benar nih. Betul. Sehingga ekornya semua mengikuti tuh. Harus mengikuti. Apakah rileksnya dan semuanya mengikuti Bante ya? Iya, jadi harus begitu. Harus meditasi itu bukan stres. Membuat kita stres, membuat kita rileks, tenang, berbahagia, beristirahat. Ya, makasih Bante. Ya, baik.